Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan dan yang sudah sangat saya kangenin, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa belajar bersama walaupun masih belum bisa tatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu materi tentang sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, jangan lupa jaga kesehatan kalian, ya. Mari kita jaga kesehatan kita semuanya, secara lahir dan batin. Secara lahirnya kita tetap mematuhi protokol kesehatan, sering mungkin kita cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker kemanapun kalian pergi. Secara batinnya, mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu dalam ridhonya. Allahumma amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dalam kita belajar nanti dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan ilmu yang berkah, manfaat dunia akhiratnya. Ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan mulai masuki materi untuk materi yang ketiga, ya, pada hari ini, yaitu tentang sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Nah, apa sih yang dinamakan dengan sholat sunnah? Sunnah sendiri itu secara bahasa, ya, mempunyai arti cara atau jalan, sedangkan menurut syariat itu sesuatu yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan maka itu juga tidak berdosa. Namun ada sebuah hadis yang mengatakan, man sajada lillahi sajdatan kataballahu lahu biha hasanatan wa hatta biha anhu khati'atan wa rafa'alahu biha darajatan. Seorang hamba yang sujud kepada Allah dengan satu kali sujud, maka Allah akan mencatat untuknya kebaikan, menghapus kesalahan darinya, dan menaikkan derajatnya dengan satu kali sujud. Maka dengan kita melaksanakan sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad, harapan kita akan tambah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, untuk sholat sunnah itu dibagi menjadi dua, ada sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Nah, kompetensi dasar apa yang akan dicapai dalam materi ini, yaitu menganalisis sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad, kemudian mengkomunikasikan hasil analisis tentang sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Dan apa tujuan pembelajaran untuk kali ini? Tujuannya adalah memisahkan ragam sholat sunnah ke dalam kategori sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Jadi nanti diharapkan kalian bisa membedakan mana yang termasuk mu'akkad dan mana yang termasuk ghairu mu'akkad. Kemudian kalian juga dapat mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Baik dalam praktek di madrasah nanti, kalian juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Karena yang terpenting bukan hanya sekedar teori, tapi amalan yang nyata dalam kehidupan kalian itu adalah yang sangat penting. Bisa kalian lihat di situ ada seorang yang menggambarkan sedang melaksanakan sholat sendirian. Mungkin itu adalah gambar di tengah malam, di saat orang lain, ya, di gelap gulita, saat orang lain mungkin sedang tidur, ya, sedang
tidur nyenyak, maka dia bangun untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita dalam keadaan gelap gulita pun kita tetap melaksanakan sholat kesepian, hening, tengah malam. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang ketentuannya, ketentuan sholat sunnah mu'akkad. Apa sih yang dinamakan dengan sholat sunnah mu'akkad? Sholat sunnah mu'akkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dikuatkan atau selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketentuan melaksanakan sholat mu'akkad itu tidak didahului dengan adzan dan iqamah. Jadi kalau sholat sunnah itu tidak ada adzan dan iqamah, dilaksanakan secara munfarid atau sendirian, kecuali sholat sunnah aiden atau sholat sunnah yang lain biasanya ada gerhana, itu juga bisa dilaksanakan secara berjamaah. Jadi kecuali sholat-sholat sunnah tertentu yang memang dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian dimulai dengan niat yang sesuai jenisnya. Jadi nanti setiap sholat sunnah ada niatnya tersendiri. Nah, bacaan sholat itu juga ada yang dibaca sir secara tidak keras, dan bisa jahar atau keras dengan suara yang keras. Nah, ada selanjutnya yang termasuk sholat sunnah mu'akkad kita akan berbicara tentang macam-macam sholat sunnah mu'akkad. Itu yang pertama ada sholat sunnah rawatib. Apa yang dinamakan dengan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik yang dilakukan sebelumnya yang dinamakan dengan qobliyah maupun sesudahnya, itu namanya ba'diyah. Jadi sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika kalian itu mau melaksanakan sholat fardu atau setelah selesai sholat fardu, itu namanya sholat sunnah rawatib. Nah, rawatib itu ada dua, ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau qobliyah itu sebelum, kalau sesudah itu namanya ba'diyah. Nah, rawatib itu juga ada dua, ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad Jadi jenis-jenis sholat sunnah rawatib itu ada sholat rawatib mu'akkad dan ada juga ghairu mu'akkad. Nah, mana dasar tentang sholat sunnah rawatib? Yaitu ada hadis Nabi yang berbunyi, An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'da dhuhri wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isya'i wa rak'ataini qabla al-ghadati. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya dari Abdullah bin Umar, dia berkata, saya ingat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah dasar untuk pelaksanaan sholat sunnah rawatib yang mu'akkad. Jadi sholat sunnah rawatib yang mu'akkad itu jumlahnya ada 10 rakaat Ada 10 rakaat. 10 rakaat itu kapan saja? 10 rakaat itu adalah ada 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian rawatib yang kedua itu ada yang dinamakan dengan rawatib ghairu mu'akkad. Maaf, di situ ada salah tulis ada rawatib ghairu mu'akkad Ghairu mu'akkad itu apa? Ghairu mu'akkad berarti yang tidak dikuat, selain yang mu'akkad selain yang tadi dikuatkan itu namanya ghairu mu'akkad. Nah, rawatib ghairu mu'akkad itu jumlahnya ada 12 rakaat. Kalau yang rawatib ghairu mu'akkad itu kapan saja? Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi ketika sebelum sholat zuhur, kalian melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam. Jadi kan 4 rakaat. Berarti yang 2 rakaat adalah mu'akkad, yang 2 rakaat adalah ghairu mu'akkad. Kalau kalian hanya mengerjakan 2 rakaat, maka itu adalah rawatib mu'akkad. Tapi kalau kalian mengerjakan 4 rakaat dengan 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi, maka itu namanya kalian mengerjakan dua-duanya, baik yang mu'akkad maupun ghairu mu'akkad. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur.
Jadi seperti tadi ya ketika sebelumnya, yaitu ya ketika qobliyah kalian mengerjakan 4 ya sesudahnya, maka itu kalian berarti mengerjakan muakkad dan juga mengerjakan ghairu muakkad. Nah, gimana ini sama-sama enggak? Ya sama-sama sunnah hukumnya. Apabila kita mengerjakan maka kita mendapatkan pahala, tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Kemudian yang termasuk rawatib ghairu muakkad bagaimana? Yaitu 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Itu adalah yang termasuk dalam rawatib ghairu muakkad. Kemudian selanjutnya yang kedua macam dari sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah malam. Ya, sholat sunnah malam itu biasanya dikatakan dengan sholat sunnah lail. Ya, sholat sunnah lail ini sangat utama orang melaksanakan sholat sunnah malam. Sebelum kita melaksanakan sholat sunnah malam, kalian bisa melihat buku halaman 143. Di situ ada tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib ya. Ada misal kalian melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum subuh ya. Ada contoh niatnya. Usolli sunnatan qobliyata subhi raqnataini lillahi ta'ala. Kalau sebelum zuhur berarti ya usolli sunnatan qobliyata zuhri raqnataini lillahi ta'ala. Sesudah maghrib berarti usolli sunnatan ba'diyatal. Di sini kalau sudah berarti menggunakan ba'diyatal maghribi raqnataini lillahi ta'ala. Ya, untuk catatan niatnya ada di halaman 143. Kalian bisa buka bukunya di rumah masing-masing ya. Kemudian untuk yang sholat selanjutnya, macam sholat sunnah muakkad selanjutnya ada sholat sunnah lail ya. Sholat sunnah lail ini adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Ini adalah dikerjakan sesudah sholat isya dan sampai sebelum terbit fajar masuknya waktunya. Jadi setelah sholat isya sampai sebelum fajar. Nah, yang termasuk sholat sunnah malam, tapi yang muakkad itu apa saja? Yang pertama ada sholat sunnah malam yang sering ya, macamnya itu yang pertama ada sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan ya. Ini saya yakin kalian sudah pernah melaksanakan semuanya ya. Kalau lagi di bulan Ramadan kita bahkan berbondong-bondong. Ini dilakukan secara berjamaah ya. Dinamakan dilakukan secara berjamaah. Kita ke masjid, kita melaksanakan sholat tarawih bersama-sama. Nah, jumlah rakaat dalam sholat tarawih itu ada beberapa pendapat ya. Jadi ada beberapa pendapat dalam pelaksanaan sholat tarawih. Ada yang kalau menurut Imam Syafi'i ya yang kita gunakan ya, karena ketika dalam hal ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya NU itu mengikuti Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i itu adalah jumlah rakaat dalam sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Ada yang mengatakan 8 rakaat, itu ada dari hadis Aisyah ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan 36 ya. Nah, kalau yang kita gunakan ya karena kita mengikuti kiai kita, guru kita, dan dalam hal ibadah kita mengikuti Imam Syafi'i ya jelas, maka sholat sunnah tarawihnya adalah 20 rakaat. Nah, untuk hukum melaksanakan sholat tarawih ini ya tadi saya sampaikan ini adalah termasuk sunnah muakkad. Nah, niatnya bagaimana niat sholat tarawih? Usolli sunnatat tarawihi raqnataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatat tarawihi raqnataini ma'muman lillahi ta'ala. Ya. Usolli sunnatat tarawih, usolli sunnatat tarawihi ya.
Situ jelas. Kemudian selanjutnya untuk sholat lail yang kedua adalah sholat tahajud ya. Apa yang dinamakan dengan sholat tahajud? Sholat tahajud itu adalah sholat sunnah malam ya, sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Itu sholat tahajud. Dan ini dikerjakan biasanya ya setelah tidur kalian. Jadi kalau kalian misal dari habis maghrib kok kalian ketiduran, habis sholat maghrib ketiduran, bangun misal habis sholat pas waktunya isya jam 8, kamu bangun, kemudian kamu sholat isya, kemudian kamu sholat tahajud, berarti boleh nggak? Boleh. Cuma waktu yang terbaik untuk melakukan sholat tahajud adalah sepertiga malam. Itu waktu yang terbaik untuk melakukan sholat tahajud. Tapi pada dasarnya boleh, yang penting setelah sholat isya ya. Dan setelah tidur. Nah, jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaatnya itu adalah paling sedikit 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak berapa? Paling banyak tidak terbatas. Kalian mulai mau mengerjakan berapapun boleh. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai tak terbatas kalian mau mengerjakan berapa. Nah, untuk sholat tahajud tadi waktu yang paling baik adalah sepertiga malam ya. Sepertiga malam itu adalah waktu yang terbaik. Niatnya bagaimana? Niatnya usolli sunnatat tahajjudi rokngataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatat tahajjudi rokngataini lillahi ta'ala. Ya, itu adalah niat sholat sunnah tahajud. Kemudian selanjutnya adalah sholat witir ya, yang termasuk sholat sunnah. Ini ada dasar hukumnya ya. Untuk sholat tahajud yaitu firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam hari hendaklah kamu mengerjakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan yang mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke dalam tempat yang terpuji ya. Salah satu manfaat kita mau melaksanakan sholat tahajud adalah akan diangkat derajat kita ya, lebih mulia lagi di hadapan Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah melaksanakannya. Setelah mendapatkan materi ini, saya harapkan juga kalian mempraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Itu yang terpenting. Paling nggak sekali dalam seumur hidup kamu. Kalau tidak sekali bisa istiqomah, alhamdulillah, istiqomah lakukan dalam setiap harinya. Itu lebih baik lagi, sangat baik lagi ya. Sangat baik kalau memang bisa mengerjakan dengan istiqomah. Tapi paling nggak kalian pernah mempraktekkan setelah kalian mendapatkan materinya. Itu akan lebih bermanfaat ilmunya. Kemudian selanjutnya sholat yang termasuk sholat lail yang muakkad adalah sholat sunnah witir. Apa yang dinamakan dengan sholat sunnah witir? Sholat sunnah witir itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari ya, dengan jumlah rakaat ganjil ya. Paling sedikit itu 1 rakaat dan paling banyak itu ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan tak terbatas ya. Itu adalah sholat sunnah witir. Ini adalah sholat sunnah yang dilakukan sebagai penutup sholat malam ya. Sholat sunnah yang dilakukan sebagai penutup sholat malam itu adalah sholat sunnah witir. Jadi setelah kalian melaksanakan sholat sunnah kemudian diakhiri dengan sholat sunnah witir. Nah, niatnya bagaimana? Niat untuk sholat sunnah witir itu kalian bisa buka di halaman 146 ya. 147 maaf, di situ ada nih contoh niat sholat sunnah witir. Kalau yang 1 rakaat, usolli sunnatal witri rokngatan ya, rokngatan lillahi ta'ala. Kalau yang 2 rakaat berarti karena kan terus tambah 2. Kalau mau mengerjakan 3, 2, kemudian yang sholat selanjutnya 1 rakaat. Mengerjakan 5, 2, 2,
1. Ya. Kalau yang 2 rakaat berarti usolli sunnatal witri rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang namanya sholat witir itu adalah sholat penutup dari seluruh sholat malam. Jadi tidak hanya pada bulan Ramadan saja kita supaya mengerjakan sholat witir. Kalau yang kita tahu kadang hanya itu adalah rangkaian dari sholat tarawih. Habis sholat tarawih ya sholat witir. Setiap malamnya tidak dikerjakan karena mungkin belum tahu bahwa sholat witir itu sebenarnya adalah sholat yang supaya dilakukan setiap malam, bukan hanya pada malam bulan Ramadan. Ini adalah termasuk sunnah mu'akkad ya. Sunnah mu'akkad dan yang biasa, sunnah mu'akkad itu yang biasa atau sering dilakukan oleh Nabi. Ya, karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ya. Itu adalah yang termasuk sholat lail yang mu'akkad. Kemudian kita akan melanjutkan untuk sholat mu'akkad yang ketiga, sholat sunnah mu'akkad yang ketiga adalah sholat ngidain. Sholat ngidain itu apa? Sholat ngidain itu adalah sholat sunnah hari raya ya. Ada 2 hari raya, ada 2 id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk waktu pelaksanaannya kapan sholat idain itu adalah waktu pelaksanaan yaitu pada waktu duha. Sama seperti kita melaksanakan waktu sholat duha itu waktunya. Hukum melaksanakannya adalah tadi sudah sampaikan sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dikuatkan. Dasar hukumnya mana orang melaksanakan sholat idain yaitu Al-Kautsar ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu adalah dasar hukumnya orang melaksanakan sholat sunnah idain. Kemudian ada juga hadis Nabi ya, hadis Nabi rawahu Bukhari dan Muslim ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitri wal adha an nukhrijal awatiq wal haid wa dhawatil hudud. Wa dhawatil hudur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha agar kami membawa gadis yang masih yang belum menopause ya, yang sedang haid, yang pakai cadar tutup ke tempat hari raya. Itu ada hadis riwayat Bukhari Muslim nggih. Kemudian selanjutnya adalah macam sholat id dan waktu pelaksanaannya. Sholat hari raya Idul Fitri adalah sholat hari raya yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Waktunya kalau sholat Idul Adha adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian waktu mengerjakan sholat idain itu adalah dilaksanakan pada pagi hari ya, waktu duha ya. Waktu duha tadi sudah disampaikan. Tata caranya bagaimana orang melaksanakan sholat idain? Saya yakin kalian sudah pernah melaksanakan semuanya ya. Kemudian takbirnya itu adalah pada rakaat pertama itu ada 7, kemudian pada rakaat kedua itu ada 5 takbir ya, 5 kali takbir. Di sela-sela takbir kalian itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi pada takbir Allahu akbar, kemudian kalian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu ketika takbir nggih. Kemudian pada rakaat pertama itu sebaiknya membaca surat Al-Ghasyiyah ya. Ini ada dasar hukumnya, maaf. Baca Al-Fatihah dan baca surat Al-A'la, dan rakaat kedua adalah Al-Ghasyiyah ya. Al-A'la itu yang sabbihisma rabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa. Kemudian kalau Al-Ghasyiyah berarti hal ata kahaditsul ghasyiyah ila akhiri ya. Al-ayah. Maaf. Al-ayah itu adalah ayat yang sebaiknya, surat yang sebaiknya dibaca sudah surat Al-Fatihah pada sholat idain ya. Kemudian yang keempat yang termasuk sholat
sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid. Apa yang dinamakan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid? Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika memasuki masjid. Jadi sebelum kalian duduk ya, kalian sholat sunnah dulu 2 rakaat. Nah, itu adalah namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kamu masuk dengan kaki kanan, kemudian baca doa masuk masjid. Hafalkan doanya ya. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya, itu doa ketika masuk masjid. Kemudian setelah itu kalian jangan langsung duduk. Kalian melaksanakan sholat dulu. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Bagaimana niatnya? Usolli sunnat tahiyatul masjidi roknataini lillahi ta'ala. Kalau tadi sholat Idul Fitri Idul Adha niatnya bagaimana? Usolli sunnatan li'idil fitri roknataini lillahi ta'ala. Kalau Idul Adha, usolli sunnatan li'idil adha roknataini lillahi ta'ala. Nah, itu tadi adalah tentang sholat sunnah muakkad. Dasar hukum sholat sunnah tahiyatul masjid ini ada hadis riwayat Muslim an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid ya masjida fala yajlisu hatta yusalla rakataini. Jadi ketika dari Abu Qatadah RA Rasulullah bersabda apabila seorang kamu masuk masjid maka hendaklah ia jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim ya. Dan masih ada lagi, itu adalah riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika saya datang kepada Nabi yang sedang di masjid, maka Nabi berkata kepada saya, sholatlah 2 rakaat. Itu adalah dasar hukumnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Tata caranya, gerakan, ucapan semuanya sama dengan sholat-sholat yang lain. Yang membedakan adalah dengan niatnya. Kalau kalian datang ke masjid kok sedang ada adzan, sedang dikumandangkan adzan, sebaiknya nggak langsung sholat, tapi kita mendengarkan adzan dulu sampai selesai, baru kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini adalah doa untuk masuk masjid tadi sudah kita baca, guys. Saya yakin kalian hafal semuanya ya. Yang penting dipraktekkan. Hafal tidak dipraktekkan ya percuma. Kalau kalian masuk masjid, praktekkan, amalkan, itu yang terpenting. Masuk masjid, kaki kanan, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu tadi tentang pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu tentang sholat sunnah muakkad. Untuk selanjutnya kita akan belajar di sholat sunnah ghairu muakkad di minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung atau kita masih lewat dunia maya, tapi mudah-mudahan kita masih bisa belajar bersama. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri bersama dengan membaca Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya, tetap semangat belajarnya. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.